Baik, izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manitada amal ba. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Tasinut Tilawah insya Allah pada pagi hari ini Rabu tanggal 15 November, pertemuan kita angkatan yang ke-12. Semoga kita semua diberi kemudahan, keberkahan, kelancaran, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodoh min Riyadil Jannahnya kelak. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadotil Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang terhormat Ustadz Marzuki Al-Fatiri. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat dan keluarga. Begitu juga dengan ibu-ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para peserta tahsin Jalal wal Ikram ngajol 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kedua bunda kita, Bunda Ana dan Bunda Rifa yang selalu setia dan tidak ada bosan-bosannya untuk mendampingi kita, menemani kita ya, dalam kebersamaan pada acara ini ya. Sholawat dan salam tentunya juga tak lupa selalu kita sanjungkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Para peserta ngajol 12 Dzuljalal wal Ikram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa kembali pada episode yang ke-12. Di mana episode yang 11 kita telah selesaikan ya, telah kita lalui. Mudah-mudahan dengan berakhirnya episode yang ke-11 dan masuk kepada episode yang 12 ini kita selalu ya tetap dalam keadaan semangat, dalam keadaan terus kita berjuang ya melalui udara ini ataupun melalui Zoom ini ya dalam rangka kita tetap menjaga ya kebersamaan kita, silaturahim kita dalam satu acara atau satu kajian, yakni kelas tahsin ya pada Dzuljalal wal Ikram ngajol 12 ini. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya sudah kirimkan silabus, artinya acuan ya. Silabus itu merupakan acuan kita ya, agar supaya mungkin ketika kita ingin membahas atau melaksanakan kegiatan itu
tetap kita kembali kepada silabus yang telah saya buat. Dalam silabus ini yang pertama ya, ini adalah silabus tahsin ya, tilawah ngajol ke-12 tahun 2023 ya. Maka perlu diketahui bahwa pada hakikatnya silabus ini sebenarnya pengulangan apa-apa yang telah kita bahas, kita pelajari ya, karena mungkin itulah ya perlunya kita mengulang-ulang kembali tentang apa yang kita praktekkan ya, apa yang kita praktekkan dalam kita membaca Al-Quran. Karena pada hakikatnya sebagaimana tadi saya kemukakan dalam mukadimah, warattilil Qur'ana tartila, dimaksud dengan jawidil Qur'ana tajwida. Kata Sayyidina Ali, at-tartil yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Ya, jadi makna pengertian dari warattilil Qur'ana tartila itu mengandung makna tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa itu maksudnya tajwidul huruf? Tajwid, kata tajwid itu sama dengan kata tahsin ya. Makanya kita kelas tahsin bukan kelas tajwid namanya ya. Jadi nama yang kita buat pada kelas kita ini, pada persatuan kita namanya kelas tahsin. Apa tujuan yang dimaksud dengan tahsin? Tahsin artinya membaguskan, memperindah ya, membaguskan, membuat indah. Apa yang dibaguskan, apa yang dibuat indah, yaitu bacaan-bacaan kita ya, bacaan kita ketika kita membaca Al-Quran, baik di surat-surat yang pendek maupun surat-surat yang panjang, ataupun surat-surat juz ke-30, juz amma maupun dari juz awal itu yang sering kita lakukan. Memang pada hakikatnya kita harus membacanya dengan bertajwid atau bertahsin gitu ya. Jadi bertajwid itu sama dengan bertahsin. Kalau kata tahsin itu kan dari hasana. Hasana yuhassinu tahsinan. Maknanya ya jawwada yujawwidu tajwidan. Ya. Jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya membaguskan, memperindah bacaan kita. Indah bukan berarti dari seni atau lagu, bukan. Indah itu tidak hanya dipandang dari sebuah lagu atau variasi. Ya memang tidak bisa kita nafikan bahwa lagu seni di dalam baca Al-Quran itu merupakan satu keindahan. Tetapi indah yang dimaksud di sini dalam rangka kita membunyikan suara-suara Al-Quran ya, yang kita kemas dengan sebuah tajwid yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, itu merupakan satu keindahan ya, satu keindahan. Sebagaimana yang sering saya kemukakan, kalau kita bicara takhallus itu kan sebenarnya dalam rangka memperindah. Takhallus minal tiqa'i sakinain yang di situ ada dengan 3 cara, dengan membuang, dengan memberikan harokat dan membuat panjang. Itu hakikatnya supaya bacaan itu indah, bacaan itu bagus. Karena memang kalau bertemunya 2 huruf sukun itu kan sulit dibaca, sehingga ada namanya kaidah takhallus minal tiqa'i sakinain, sehingga mudah dilafalkan dan indah didengar. Itu salah satu bagian dari pengertian hasana yuhassinu tahsinan atau jawwada yujawwidu tajwidan. Ya. Itu menurut bahasa, menurut lughat ya. Menurut bahasa, lughat, menurut etimologi ya. Sedangkan menurut terminologi secara pengertian mengenai tentang tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin ya mim makhrajihi wa iqa'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati. Itu tajwid atau tahsin menurut terminologi ya. Menurut terminologi. Jadi ikhraju kulli harfin, mengeluarkan, mengucapkan, itu maksudnya kan ya. Mengucapkan setiap huruf, ikhraju kulli harfin, mengucapkan setiap huruf ya, mim makhrajihi, dari tempat keluarnya, dari makhrajnya. Dulu waktu cerita makhraj itu kan kita saya sudah jelaskan, makhraj itu ada namanya dilihat dari keluarnya huruf, makomnya ada beberapa mawadhi. Ada maudhi'ul jawb, ada maudhi'ul halaq,
ada mau diul lisan, ada mau diul syafatain, ada mau diul khoisyum. Itu bagian dari makhraj, ya, tempat keluarnya huruf. Makanya kadang-kadang kalau bapak ibu sedang baca misalnya ada kurang tepat pengucapannya, saya selalu ingatkan, gitu kan? Selalu mengingatkan karena memang harus diucapkan secara tepat, ya, harus disuarakan, ya, itu secara baik dan benar, sehingga itulah tujuan daripada namanya tahsin atau tajwid. Ketika kita mengeluarkan huruf, membaca sebuah huruf yang mestinya dibaca dengan tepat, tetapi karena kita mungkin kurang perhatian atau mungkin agak sedikit sulit, ya wajar, namanya kita bukan orang asli orang Arab, jadi ya memang kita ini harus betul-betul kita pelajari, ya. Mungkin kalau orang Arab nggak perlu belajar karena dia mau logotnya, dialeknya, dan sebagainya. Kita kan memang harus perlu, sehingga perlu kita pelajari dan perlu saya jelaskan tentang apa sih itu namanya ya makhraj. Jadi dari tempat keluarnya apa? Ya keluarnya huruf. Dari mana dia keluar? Ya itu di antara tadi itu, bisa dari jauh, bisa jadi dari halak, bisa jadi lisan, bisa jadi al khaysum, bisa jadi nanti di asyafatain, dua bibir. Itu keluarnya. Kemudian wa iqta'uhu haqqahu, ya, serta memberikan hak-haknya. Gitu kan? Setiap huruf punya hak. Gitu. Hak di antara huruf, misalnya ada huruf yang mesti dibaca qalqalah, ya, qalqalah artinya memantul, yang 5 huruf itu bujadin, mesti dia haknya dipenuhi. Jangan sampai suara 5 huruf itu ketika sukun, baik sukun asli maupun sukun aridoh, ketika wakaf, ya harus ditunaikan, harus diberikan haknya. Nah, makanya kadang-kadang saya suka mengingatkan bagi para peserta yang ketika di situ ada huruf qalqalah yang mesti haknya dipenuhi, dipantulkan, dikolkolakan, ketika diucapkan tanpa memantul, saya suka ingatkan, Ibu, Bapak, tolong itu huruf qalqalah supaya lebih jelas, ya, lebih dipertegas, jangan sampai hanya sekedar pantulan tapi tidak terdengar dengan jelas. Nah, oleh karena itu, itulah yang disebut dengan hak, daripada memberikan hak, ya, dari setiap huruf, ya, dan mustahaknya dari sifat-sifatnya. Jadi nanti mengenai hak dan mustahak, ya, hak dari diri huruf itu sendiri, maupun nanti hak-hak yang mesti dipenuhi ketika bagaimana huruf itu ketika dia bergabung bersambung dengan yang huruf lain, antara huruf satu dan huruf yang lain. Contoh misalnya di sini pada silabus, yaitu tentang izhar misalnya, ya. Ini kan kaitan dengan masalah hak huruf. Izhar itu kan suatu sifat yang satu sifat yang mesti dilakukan. Nggak boleh misalnya mestinya dia dibaca harus jelas tapi kok ditahan atau tertahan atau ada dengung atau gunah. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Haknya bukan itu. Ya haknya nanti masing-masing ditentukan dengan memang sudah ditentukan tadi itu. Ketika izhar, ya dibaca izhar jelas. Ketika idgham, harus dibaca idgham. Idgham juga begitu, harus ada yang pakai dengung, pakai guna, ada yang tanpa dengung. Nah, gitu kan? Nah, iklab juga begitu. Huruf itu harus dibalik. Nah, nanti akan kita jelaskan sesuai dengan silabus di sini yang sudah dibuat. Dan ini dalam silabus, adapun praktek surat ini masih titik-titik, ya, untuk yang kedua. Yang pertama ini kan surat Al-Qasas, ya, Bu. Iya. Al-Qasas Ayat saya jelaskan 77. di sini karena lanjutan. Saya tulis Al-Qasas, ayatnya nanti ayat berapa? Kalau misalnya ayat 77, ya. Iya. Nah, kemudian nanti pada bulan selanjutnya surat Al-Baqarah, ya, di hari Senin nanti Al-Baqarah. Ayat berapa nanti tinggal kita lihat. Nah, kemudian yang selanjutnya di situ kok surat masih kosong, suratnya titik-titik, karena memang kan setiap kita pertemuan suratnya batasnya kita belum tahu. Nah, kalau saya tulis nanti nggak pas nantinya. Batasan-batasan sampai di mana kita surat itu, gitu. Contoh misalnya Al-Baqarah sampai berapa nanti kita kan belum tahu, sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita lakukan, ya, kita kerjakan, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya baru di situ ada murotal atau bacaan surat ini ketahuan. Makanya di sini masih sebut dengan titik-titik, artinya masih sifatnya belum dipastikan karena memang kita belum tahu batasan-batasannya.
ya. Itu mengenai tentang ahkam ya, hukum-hukum. Kemudian sebagai kesimpulan bahwasanya memang yang namanya kita setiap baca Quran itu harus memperhatikan hak dan mustahaknya. Apa itu hak dan mustahaknya? Memberikan sebuah apa namanya ketepatan ya, ketepatan dalam pengucapan ya, ketepatan dalam membunyikan huruf-huruf hija itu sendiri, dan serta memberikan hak mustahaknya, artinya hukum-hukumnya. Bagaimana nanti, apakah ketika nun ketemu ya bagaimana bacanya, atau tanwin ya, kemudian ketemu dengan waw bagaimana, ketemu dengan huruf hamzah bagaimana, dan sebagainya. Itu kan mustahaknya, hak dan mustahaknya harus kita penuhi. Sehingga kalau ketika Bapak Ibu baca nanti ada hal-hal yang perlu diingatkan, ya memang itulah fungsi dan tugas saya ya sebagai pemandu ataupun sebagai instruktur ya, sebagai apa namanya pemberi pencerahan dalam cara membaca yang baik, ya begitu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu ketika ditegur nanti Ibu, aduh kok saya disalahin mulu nih gitu misalnya ya. Bukan disalahin mulu, dibenerin gitu, bukan salah. Sebenarnya dibenerin, dilurusin. Nah, jadi bukannya artinya apa namanya itu setiap bacaan ibu saya luruskan, bukan berarti saya selalu nyalain, bukan disalahin, artinya diluruskan, dibenarkan ya, supaya lambat laun ya bacaan kita akan lebih selalu meningkat, selalu apa namanya ya baik, dan terus selalu dengan baik. Saya kira itu sekedar mukadimah ya. Nanti akan kita pada pertemuan yang lainnya mungkin akan kita jelaskan bagaimana tentang tadi contoh yang sekarang ini tentang izhar ya. Izhar itu kan hurufnya ada 6 tuh ya. Izhar ini kan huruf-huruf halqi, huruf halak namanya. Kalau dilihat hurufnya itu ada 6, tempatnya makhrajnya ada di al-halaq. Al-halaq itu artinya tenggorok, ya tenggorokan, kerongkongan lah. Huruf-huruf izhar itu ada di tenggorokan. Di mana tenggorokan itu kan dibagi 3 tuh posisinya ya, Pak Jujanal, dibagi 3. Yang pertama namanya aqsal halqi, yang kedua wastul halqi, yang ketiga adnal halqi. Apa itu apa namanya aqsal halqi itu apa? Ya. Aqsal halqi itu artinya pangkal tenggorokan. Di mana di situ keluar 2 huruf, hamzah dan ha. Ha dan hamzah. Bukannya ha, beda ya. Hamzah itu ha. Dan hamzah sama ha 2 sama tuh. Ha dengan hamzah ya. Itu namanya di aqsal halqi gitu. Kemudian yang di tengah juga 2 huruf, namanya wastul halqi. Apa itu hurufnya yang di tengah? Yaitu ha dan ain. Ha dan ain. Makanya ketika ibu nanti baca misalnya ada mesti dibaca dengan ain, kok dibaca hamzah. Misalnya ya malun dibaca ya malun, itu kan suka saya tegur tuh. Tujuannya apa? Mengingatkan bahwa makhraj ain itu bukannya di pangkal, bukannya tempatnya hamzah. Ya malun bukan, tapi ya suara juga beda. Nah, kemudian yang terakhir adalah adnal halqi. Ya, adnal halqi itu artinya ujung tenggorok, ujung kerongkongan kita yang berdekatan dengan janggut. Ini kalau saya gambarkan di janggut sini, ini di tengah di atas. Yang tengahnya wastul halqi, bawahnya dekat dada. Ya, di dada itu namanya aqsal halqi. Ya, dia keluar tuh 6 huruf. Nah, ketika kita ucapkan tepat pada makhrajnya, ya, pada tempat keluarnya itu masing-masing, insya Allah tidak akan salah, gitu. Insya Allah tidak akan salah, tidak akan keliru ucapan kita, bacaan kita, huruf yang kita bunyikan, sehingga tepat pada sasarannya, yaitu misalnya hamzah, ya a, misalnya ha, ya ha, ain ya a, ha ya ha, ghain ya gha, ya kemudian kho ya kho, itu kan namanya makhrajnya sesuai. Nah gitu kira-kira. Jadi insya Allah nanti pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu pada tanggal apa namanya ya 20 besok ya, benar hari Senin insya Allah, dengan kita praktekkan tentang apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Kita
sekarang kita praktek lanjutkan dengan membaca surat Al-Qasas ayat 77. Saya kira demikian, barangkali sebelum kita praktekkan secara bergiliran, Bapak Ibu ada yang mau ditanya, Pak Haji Jenal, Bu Niki tadi yang sudah hadir lebih dahulu, dan yang lainnya silakan ya. Bu Hayati atau Pak apa namanya, ada peserta baru ya, Pak Bu Rasmah Jalil ya, baru ya? Mana? Nah, oh, ada Ustadz. Iya, Bu Rasmah Jalil ya, tolong nanti Bu Rasmah yang mungkin yang baru bergabung. Kayaknya belum datang deh Ustadz. Hah? Udah hadir apa belum? Udah tuh, Rasmah Jalil udah ada. Oh. Nah, nanti kalau misalnya terutama yang baru. Nah, Ustadz taruh di WA grupnya, nomor WA-nya kasih ke saya biar taruh di grup. Ya silakan, ada yang mau ditanya Pak Jina? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya masalah apa ini? Ishar ya? Ya, masalah tentang izhar dulu ya, karena ini supaya lebih ya, silakan. Ustaz, tadi yang izhar yang ujung tadi apa Pak Ustaz? Tadi kan yang pertama hamzah sama ha, kemudian Ya, ha sama ain. Ya, saya ulangi. Jadi gini, ini posisinya kan kalau kita punya tenggorokan kerongkongan namanya ya, itu antara di bawah janggut ya, di bawah janggut dengan yang akhir dekat dada ini kan, itu posisinya tuh namanya halak ya, al-halak, halak bukan kho. Kalau kholak itu apa namanya beda, kholako jadi ciptaan, penciptaan atau tapi ini tanpa titik, hak. Halak. Nah, huruf-huruf halak itu ada 6 kan, tadi saya bilang yang Pak Jenal tanya, yang bawah namanya apa? Yang bawah itu namanya aqsal halqi. Yang posisinya di sini nih, di bawah. Aqsal halqi. Pangkal. Nah, disebut pangkal tenggorokan. Karena di bawah ya pangkal, kalau di ujung kan beda, bukan pangkal. Ini keluar 2 huruf, Pak Ji. Hamzah dan ha. Hamzah yang ketika dia berharokat di suaranya memang di sini berasa di dada ini gitu. Yang kedua lagi yaitu di tengah nih, di tengah ini namanya wastul halqi, wasat ya, tengah-tengah, tengah tenggorok. Ini juga keluar 2 huruf juga, yaitu ha dan ain, ha dan ain. Makanya kalau misalnya ha, i, u, nah gitu kan? Bukan a, i, u itu di sini di hidung, bukan a. Kalau a ini atau tentang apa namanya di pangkal hidung ya. Ini a, di sini ya a, i, u, ya malun ya. Ilmin misalnya alima, ilman, gitu kan? Ilman ya lamun. Nah ini yang 2 ha ya yahsabu anna, misalnya kita sebut yahsabu anna malahu, hu di sini di dada ya, di bawah aqsal halqi. Yahsabu ya, ha-nya di sini, yahsabu anna malahu akhlada. Nah kho ada di situ ujung. Jadi kalimat yahsabu anna malahu akhlada itu melengkapi semua posisi huruf halak. Ada di tengah tadi ai, ha, kemudian di nama yang di ujung namanya adnal halqi, Pak Ji. Ya, adnal halqi artinya ujung tenggorokan yang ada di bawah janggut. Nah, di bawah janggut kita. Ini 2 huruf juga, kho dan ghain. Kho, misalnya kita sebut ghairil, ghairil di sini bukan ghairil. Kadang-kadang suka ghairil, bukan. Ghairil maghdub di sini. Sehingga lengkap. Huruf halak kan cuma 6, enggak lebih. Ya. Hamzah sama ha ada di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Ha sama ain ada di wastul halqi, gitu. Wastul halqi, tengah tenggorokan. Kemudian yang terakhir adnal halqi, ujung ya, ujung atau ujung tenggorokan ya. Itu keluar 2 huruf juga, kho dan ghain. Sehingga jumlahnya 6. Ada 6 huruf itu namanya huruf halak, huruf-huruf halqiyah. Kita sesuai dengan apa namanya kalau kita bicara apa namanya nazamnya itu, innuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Ya, linnuni
untuk nun. Ya, intaskun jika nun itu sukun tidak berharokat. Walid tanwini dan bagi tanwin baik patah kasroh dhammah arba'u ahkamin. Ada 4 hukumnya. Memiliki 4 hukum. Yang pertama al-izharu. Ya. Ya, al-awwalul izharu atau fal awwalul izharu, yang pertama adalah izhar. Sesuai dengan silabus, dalam silabus kita izhar. Yang hurufnya ada 6, ya. Fal awwalul izharu qabla hurufi lil halqi. Nah, lil halqi. Bagi itu tempatnya pada huruf halaq situn. Ada 6 hurufnya rutibat yang disusun secara rutibat, artinya yang diletakkan sesuai dengan posisinya. Aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Itu namanya rutibat. Fal ta'rifi, kata Nazim, maka ketahuilah oleh kamu. Kenali dia, ketahui dia, pahami dia. Fal ta'rifi, supaya kita betul-betul dalam melaksanakan membaca itu tepat pada sasarannya. Saya kira itu Pak Haji ya. Ya. Syukran Pak Ustadz, syukran. Ya, sama-sama. Baik, barangkali yang lain. Wasol halki. Ya, Ibu Miki, Ibu Ibu Rohayati barangkali. Ya. Iya. Iya. Bu Retno, Bu Retno juga hadir tuh, sudah hadir. Silakan. Pak Ustadz, diulang lagi Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz. Gimana? Yang tadi apa tuh yang 3 huruf itu diulang lagi Pak Ustadz. Yang 3 huruf ya? Jelas. Bukan 3 huruf, Bu. 6. Nah. Yang namanya itu Pak Ustadz, yang Fasol Halki. Apa iya, tadi? artinya, iya, Ibu jangan memahami 3 huruf. Kalau 3 huruf nanti kurang. Hurufnya 6 ya. Hurufnya 6. Mungkin bukan 3 huruf, 3 posisi. gitu ya. 3 posisi ya. 3 posisinya ada 3, namanya aqsal halqi 2 huruf, wastul halqi 2 huruf, adnal halqi 2 huruf. Jumlahnya ada berapa tuh Bu Rohayati? 6 huruf. 6 huruf. Cuman 3 posisi. 3 posisi. Apa yang Fasol Halki Pak Ustadz? Yang Fasol Halki Pak. Yang aqsal halqi hamzah sama ha. Hamzah sama ha. Iya. Kemudian wastul halqi ain sama ha. Ya, sama ha ya. Ya, kemudian yang adnal halqi ghain sama kha. Oh ya Pak Ustadz ya, ghain sama kha. Itu kan kalau tidak salah tadi mau ada rekaman nanti, mau dibuat rekaman nanti mungkin di-share aja masing-masing ya Bunda ya. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Bunda, direkam nggak? Direkam. Iya, nanti di rekamannya. Makanya Ustadz pakai penjabaran, pakai screenshot, jadi jelas. Iya, betul ya. Nanti dikasih masing-masing ya setelah selesai rekamannya supaya dia bisa mengingat kembali. Memang kadang-kadang kalau tulisan agak aneh juga, di samping nanti tulisan juga dan rekaman 2 double jadi lebih. Saya kira itu ya Bu Rohayati ya. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Yang lain? Nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada, bagaimana Bun? Langsung aja praktek ya? Ya silakan Ustadz, Al-Qasas ayat 77. Coba Bapak Ibu buka ya. Surat ke-28. Surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 77. Ayat 77 ya. Ayat 77 nanti sebelumnya saya baca dulu ya, saya praktekkan sedikit, contohkan supaya bisa diakurkan dengan apa yang tadi saya jelaskan ya. Kita bahas. Surat 77 itu mulai dari wabtaghi ya. Ya Bun, wabtaghi ya Bun. Ya. Baik. Sudah siap semua, saya akan contohkan, mohon diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. Silakan. Baik, makasih Ustadz. Baik, silakan pertama baca silakan Ibu Retno, setelah itu siap-siap dengan Pak Haji Jainal dan Ibu Niki. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Retno. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala Berhenti aja Bu Retno. Jadi ya. kita jangan memaksakan supaya panjang. Pokoknya kalau udah nganu kira-kira boleh wakaf, namanya berhenti ya. Jadi gini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, itu berhenti aja. Wakaf namanya. Coba ulangi. Ya. Wabtagi fi Ghifi, bukan kalau dibaca wabtaghi itu seakan-akan ada ya sukun kan? Oh iya. Nah, ada nggak di situ Bu Haji Retno? Nggak ada. Nah, sehingga jangan dibaca ditahan, jangan tertahan, jangan wabtaghi fi. Nah, fi-nya yang dibaca panjang tertahan. Ulangi. Ya. Wabtaghi sebentar. Fi-nya 2 harf. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Nah, begitu. Terus. Wala tanza nasiba. Sama sin sama nun pada nasibaka juga jangan sampai tertahan. Nggak boleh dibaca wala tansa nasi, nggak boleh. Jadi wala tansa nasi sanasi, nah kira-kira gitu ya. Wala tansa nasibaka minad Kak nggak ada yang membuat dia tertahan ya jangan. Kalau ba ada alifnya boleh. Nasibaka. Ini enggak ada kan? Iya. Nasibaka. Nah, minad dunya. Apa lagi situ? Wala tansan astagfirullah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oke, lanjut. Wa ahsin ka enggak panjang. Oh, enggak panjang betul. Wa ahsin ka perhatikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Wa ahsin kama ahsanallahu. Ahsa, jangan ahso. Kalau ahso itu suara sod. Ini suara, nah itulah makrojnya itu tadi sa beda dengan so. Ahsana ya. Wa Ya. ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Iya. Wala tabghil fasada. Nggak panjang. Enggak panjang betul. Ulang. Wala tabghil fasada fil ard. Iya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la ha itu ha tadi Pak makronya ada di itu di pangkal ha. Innallaha la yuhib di tengah itu tuh. Itu antara ha dengan ha itu posisinya tadi. Ulangi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebentar ya Bun, ada ya. Silakan. Waalaikum. Ya, sebentar Bun, tahan Bun. Ya. Ya. Ini lagi di rumah, lagi ngajarnya di Zoom. Kenapa? Gimana? Ya. Apa itu? Oh, iya. Baca apa yang ngajar dulu? Gimana? Buka aja nggak apa-apa, buka doang ya. Nah, ya, kira. Iya, iya. Iya, iya, enggak, iya. Oke, oke. Oke, oke nanti saya baca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya ini ada teman nih yang CS yang lanjut gimana? Ya. Sampai di mana tadi? Saya ulangi ya. Ya. Innallaha la yuhibbu yuhibbul. Ha hi hu. Tadi ha. Innallaha ha hi hu. Kalau yuhibbu ha hi hu. Nah, itu Ibu mungkin bisa menggambarkan posisi tadi di mana tuh adanya. Ulangi coba. Ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke, saya kira situ dulu ya. Gantian Ya. yang lain. Sekarang Pak, Ya. siapa Bun? Shadaqallahul Barangkali mau azim. membagi ini Ustadz, mau tajwid silakan. Iya, silakan yang di akhir Ibu. Yang Ya. Ibu Retno coba diuraikan tuh tentang innallaha la yuhibbul mufsidin. Bagaimana draft tajwidnya itu? Ya. Innallaha diawali dengan hamzah koto. Betul. Kemudian nun tasdid dihukumi gunnah musyaddadah. Baik, betul. Kemudian ada di lafaz Allah ada lam jalalah itu dibaca tafkhim, kemudian dibaca 2 harokat. Betul. Kemudian la itu juga ditahan selama 2 harokat. Apa namanya tuh? Matobi'i. Iya, terus. Kemudian yuhibbul itu ada tasdidnya tasdid asliyah. Kemudian ada alif lam komariah dihukumi idhar komari, lamnya dibaca jelas. Iya, betul. Kemudian si din itu ada mat tobi'i diikuti dengan huruf yang disukunkan karena dibaca waqaf, maka hukumnya mat arid lisukun dibaca 2, 4 atau 6. 2 itu qasar, 4 itu tawasud, kemudian 6 itu tul. Masya Allah, itu dia. Ya hikmahnya jadi kita belajar tahu kalau kita baca begini. Sangat bagus penjelasannya Bu Retno ya. Makasih Bu Retno, sehat selalu ya. Lanjut dengan Pak Haji Zainal, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Haji, bangga ya.
Ayat 78 ya. Lanjutin ya, lanjutin ayat 78. Qala innama utituhu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dunubihimul mujrimun. Wala yus'alu jangan walaupun tertahan itu hakikatnya sebenarnya suara izhar itu, cuman bedanya ditahan. Jangan disamarkan Pak Haji. Oh iya. Jadi suaranya beda. Walaupun tertahan 2 harokat itu suara izhar. Tapi kalau gitu kira-kira. Coba ulangi. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Ulang. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Oke. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Maknya tadi saya dengar kurang ya. Mitlama tadi baru 3 itu. 2 lebih. Ya harus 4 minimal ya. Ulangi dari ini. Ya laita lana mitlama segitu ukurannya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin adim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullah Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Oke, sampai situ dulu. Sekarang jelaskan. Sadaqallahul azim. Ya, Pak Haji ambil dari ini ya. Apa namanya? Dari wala yulaqqaha, dijelaskan secara rinci gimana itu. Wala diawali dengan huruf wawu, lam matobi'i. Yulaqqo ada sidah asliyah pada huruf qaf. Qaf matobi'i. Ha matobi'i kemudian bertemu dengan hamzah kotok berikutnya, maka mad wajib mutasil. Bukan wajib, maka berubah namanya menjadi mad far'i yang disebut dengan mad jaiz. Oh, mad jaiz. Iya. Posisinya kan 2 kata Pak Haji. Kalau 2 kata itu namanya jaiz munfasil. Kalau 1 kata wajib mutasil. Ini 2 kata. Oh iya. Ya, ini 2 kata ya. Iya, sebab begini, kalau dia wakaf di wala yulaqqaha, kan 2 harokat kalau wakaf ya. Iya. Iya, kalau di wakaf kan tetap 2 harokat kan? Betul. Ya, ya. Nah, ketika dia diwasol baru terjadi namanya mad far'i, namanya dia bagian kategori mad far'i, tetapi disebutnya mad jaiz munfasil. Coba diulangi. Dari mana hak tadi ha? Ya. Ya. Jadi ha matobi'i. Kemudian apabila diwasol bertemu dengan hamzah kotok, maka hukumnya jadi mad far'i. Betul, yang disebut
yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Begitu cara. Nah, bagus. Iya, iya. Terus Kemudian illa la ada sidah asliyah. iya, betul. Terus Illa aso, kemudian ketemu dengan aso biru apa itu? alif lam samsiyah, Iya, maka hukumnya dibaca dengan idgham samsiyah. iya betul. Idgham yang disebut, jangan idgham, yang disebut gitu. Nah, hukumnya Yang disebut dengan idgham samsiyah. Nah, ya. Namun sebelumnya ada apa? Coba diuraikan. Nah, Sebelum ketemu dengan alif lam syamsiyah, kan pada kata ilah kalau mau dirinci itu coba apa tuh? nah, ada ketemu dengan takhalus. Takhalus karena ketemu dengan alif lam samsiyah. Jadi ngomongnya jangan Takhalus ketemu bil hatfi. ngomongnya jangan ketemu takhalus, terjadi gitu. Terjadi. Iya, terjadi Iya. takhalus. Kalau ketemu kan bahasanya nanti hurufnya. Oh, ya. Ya, ya. Kalau namanya kan takhalus. Terjadi takhalus. Saya ulangi Ustaz ya. Saya ulangi Ustaz ya. Nah, antara Jadi ilah kata ilah antara ilah dengan as-sabirun itu kan terjadi dua sukun ya. Iya, iya, iya. Sukun pertama pada huruf mad tabi'i pada la, setiap hurufan kan sukun. Iya, iya. Nah, ketemu ya sukun kedua as-sabirin yang diawali dengan hamzah was. Langsung. Alif lam itu hamzah wasol, sehingga itu harus ada takhallus, terjadi takhallus. Sebut takhallus apa tuh namanya Pak Haji? Takhasul bil hatfi. Ah, betul. Jadi jenis semacam ini ya takhallusnya bil hadfi. Kenapa bil hadfi? Karena kalau dibaca dengan tetap dua harokat agak berat. Ilas, ya, berat tuh, tapi ilas, nah gitu ya. Ya. Saya ulangi Pak Ustaz ya. Uraiannya biar enak ya. Ya. Jadi pada kata ilah terjadi la dan asobirun, la dan matobi'i. Terjadi apa tadi? Antara ilah dan asobirun terjadi takhalus, yaitu matobi'i takhalus bil hatfi. Alif lam samsiyah. Iya, itu. Maka terjadi takhalus bil hatfi, maka bacanya menjadi idgham samsiyah gitu. Idgham syamsi, betul. Terus pada huruf shad ada huruf biru haru matobi'i, kemudian diakhiri dengan nun yang diwakafkan, maka terjadi hukumnya mad arid fi sukun. Ya, tapi tadi satu ada yang ketinggalan. Pada huruf shad terdapat syiddah. Oh, pada huruf shad terdapat syiddah asliyah. Bukan, awas. Matobi'i. Oh, bukan asliyah, dia la ri. Oh, masya Allah. Ya. Makanya tuh, ya, kenapa sih di huruf shad ada syiddah tasdid? Itu karena disebabkan ada alif lam. Karena alif lam huruf syamsiyah, maka bisa dipastikan tanda itu syiddah kalau syamsiyah. Makanya walas, illas, ya, walad, itu kan begitu tuh. Nah, setiap huruf yang bersyiddah bertasdid, kalau di belakangnya sebelumnya ada alif lam, bisa dipastikan syiddahnya arido. Oke, bagus Pak Haji. Ya. Ya. Ya, lebih anu. Terima kasih Pak Haji Jainal, sehat selalu ya. Lanjut dengan Ibu Niki. Assalamualaikum Bu Niki. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Niki, monggo. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khosafna bihi wa bidarihi al-ard. Nggak boleh. Wabidarihi al-ard. Itu kan alif lamnya alif lam namanya huruf hamzah wasol. Nggak boleh dikasih harokat, ya. Tadi juga fakhosafna, kok-nya jangan dipanjangin. Saya dengar fakhosafna. Coba ulangi.
fakhosafna bihi wa bidarihi wa bidarihil al-ard. Wa bidarihil ard gitu ya. Kalau dibaca wabidari itu seakan-akan ada apa di jero? Wabidarihil ard. Iya. Terus? Fama kana lahu min. Saya dengar kana lahu. Naknya ada nggak alif? Ada nak. Ada. Fama kana lahu min fi'ati yang suruh fi min fi aja. Min fi'ati yang surunahu. Ada ini sebentar. Fi'atin asalnya ketemu ya, itu dihukumi dengan idgham sehingga suaranya harus ada guna. Min fi'atin yang suruna. Ulangi. Min fi'ati yang suruna. Terus lanjut. Fi'ati yang surunahu min dunillah. Yang surunahu min dunillah. Sedikit lagi nahannya. Min. Ada baru mildu, jangan mildu. Mildu, dikit lagi nahan, 2 harokat. Jadi yang surunahu min dunillah. Duni, bukan duni. Kalau duni itu nunnya bertasdid. Nil. Mat panjang. Min dunillah. Min dunillah. Ya. Wa ma kana minal muntasirin. Wa asbahal ladzina jangan asbahaladzi. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yakuluna wa ka'anna Allaha yabsutur. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Lihat sutur. Ya basutur rizqo misalnya. Paling agak di situ, jangan sutur. Itu kan rizqo satu kalimat tuh. Kalau benci di wakofnya di sutur. Wa ka'anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha. Coba Ibu tadi baca yabsutur rizqa liman yasha, dibaca panjang ada nggak alifnya? Iya salah. Coba ulang. Wa ka'anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Was, kalau lah ha, ini ha apa kho? La kho. Iya. Amanna Allahu alaina la khasafa bina. Wa ka'annahu la yuflih. Wa ka'annahu. Bu-nya 2 harokat. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun.
Oke, cukup. Sekarang diuraikan Allahul azim. dari waika'annahu. Coba waika'annahu. Wai kana wa diawali dengan waw. Wai itu apa namanya? Harfulin. Hah? Wai. Hawai harfu? Ya kan apa tuh? Iya. Hah? Coba, ayo. Wai harfu? Harfulin. Iya, Ya. terus? Ya. Ka'anna. Ini sidanya sida asliyah. Betul. Lahu ka'annahu. Apa tuh hu-nya tuh, Pak? Hu-nya silah. Oh, silah. Silah qasirah. Silanya sila apa tuh? Silah qasirah ya, Pak. Kenapa? Bisa nggak ngasih alasan kenapa kosiro bukan tawilah? Ya, aduh. Indian banget deh. Karena di depannya bukan hamzah koto, di depannya huruf lam. Iya, silah qasirah karena di hadapannya bukan hamzah koto. Iya, kalau ketemu hamzah koto baru dia sila tawilah. Terus lam atau bi. Ya. Yuflihul. Kul alif lam komariah. Ka matobi'i. Firun ru matobi'i di wakof disukunkan, yang huruf disukunkan menjadi mat arid lisukun. Iya, run gitu maksudnya, run di wakof. Run di wakof menjadi mat arid lisukun. Iya, gitu. Bagus ya. Lanjut, siapa sekarang? Assalamualaikum dengan Ibu Rohayati. Ya. Ampun. Ya, Bu Rohayati, yuk. Pak Ustadz ya. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina yuriduna uluwa fil ardi wala fasada. Akibatul muttaqin. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Innal ladzina faradu 'alaika Ulangi. Innal ladzi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Oke, cukup dulu ya. Allahul alim. Coba diuraikan dari mulai itu ya, manja abil huda di situ. Non mati ketemu ja ifa. Awas, jangan ketemu ja, nun mati ketemu jim. Kalau ja itu udah berharap. Ketemu jim, ifa sama ya, jadi begini Bu Ariati, disebut hurufnya, jangan bacaannya. Kan jim bisa ja, bisa ji, bisa ju tuh. Oh iya iya. Nah, jadi nun ketemu jim, bukan ketemu ja. Ulangi, nun sukun ketemu jim. Ketemu jim, hurufnya ifa safawi Pak Ustadz. Masa sih ifa safawi?
Ifa halki, Ifa apa? Ifa halki ya? Makanya jangan buru-buru lelaunan. Surah itu tuh jangan buru-buru. Nah, yuk supaya jangan nanti keliru, tenang. Nah, itu namanya ikhfa hati. Ifa hakiki ya Allah. Ya, ya. Iya. Ya. Ya, majahid munfasil. Masa iya jais nih? Majahid mutasil. Hah? Majahid mutasil. Iya, terus Bil huda alif lam komariah. Huda daknya matobi'i. Waman nun bersukun ketemu ha idhar halki. iya. Bi matobi'i. Dola lalanya matobi'i. Lim mubin apa sih? Hunah apa ya ini ya? Dola lim mubin. Ayo, apa? Hamzah ketemu mim apa ya hunah? Masa Hamzah ketemu mim sih? Mana Hamzah? Di mana ada Hamzah? Apa? Kan dilihat pada kata dolalin itu kan pada akhir dolalin ada tanwin kasroh. Kalau ketemu mim, Hah? hukumnya apa ya nih Pak Ustadz? Enggak, coba ulangi lagi. Coba. Kasroh tain ketemu mim ya Pak Ustadz ya? Hah? Ya, kasroh tain bertemu dengan mim. Ya, hukumnya disebut dengan idgham bihun. Bihuna. Oh iya. Terus di atas huruf mim ada syiddah apa tuh? Tidak asliyah. Oh, nggak bisa syiddah asliyah. Itu kan Ya. ada syiddah gara-gara ada tanwin. Kalau nggak ada tanwin kan nggak ada syiddah. Oh iya. Tidak apa namanya ini ya? Nah, Dola. syiddah Aridoh ya Allah. Binya mad arid li sukun Pak Ustadz. Prosesnya gimana tuh arid li sukun? Bin, coba ngomong. Matobi'i. Ya. Bersambung. Nun. Bersambung dengan nun yang disukun karena Apa ya ini? Ya, matobi'i bersambung dengan nun yang disukun karena Kan karena wakof, jadi arid mad disukun. Ya, terjadi. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Semangat ya, Bu. Bro Hayati. Pak Ibu Ustadz. Rohayati tadi ayat berapa Ibu Rohayati? Itu ayat 85, sekarang 86. 86 Pak Bu. 86. Nah, siapa sekarang? Ustadz ini ada yang izin tadi Bu Rasma itu kelasnya hari Kamis Senin, jadi dia salah masuk. Kenapa dia hari apa? Tadi Bu Rasma Jalil itu kelas di hari Kamis, jadi salah masuk. Kamis sama Senin, apa dia? Oh, dia. Jadi dia salah masuk, bukan muridnya Ustadz, muridnya Ya. Bu Rima. Ya, makanya saya bilang kok ada Bu Jalil ini berarti. Enggak, belum. Ya. Gimana Ustadz nih yang hadir baru segini, yang lainnya Bu Ika izin, Bu Ida izin. Udah selesai ya? Masih banyak yang izin. Iya, karena mungkin hari pertama mungkin karena Iya. Ibu Silakan Bapak Ibu yang bertanya lagi. Ya, silakan. Diurai Ustadz pakai screenshot, jadi paham. Ya. Bu Rohayati mau bertanya lagi, silakan Bu Retno. Masih banyak nih, masih ada 20 menit kurang Saya lebih. mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Itu di ayat berapa ya? Ayat 85 baris atas itu ila. Nah, itu kan kadang-kadang la-nya itu kadang pakai alif lam, kadang itu pakai ini alif bengkok ya. Ya, betul. Ya. Nah, itu untuk menentukan kapan kita pakai alif lam alif, kapan pakai alif bengkok ini. Iya. Baik ya, nanti saya buat dulu doa ya. Ini saya buat screenshot ya. Ini Ibu kira-kira apa namanya ini bisa dianu kan ntar ya. Perhatikan. Ini kan ya, bentar ya. Ini saya tulis dulu. Oke. Saya besarin dulu hurufnya nih dari apa namanya. Bentar ya. Supaya jelas, kalau nggak diturunin takutnya nggak jelas doang nih. Oke,
hurufnya harus lebih besar. Contoh katakan 26 dah ya. Kata illa, Ya. kata illa. Nah, di sini belum dirubah nih, sebentar. Oke, kata illa, mana ini? Illa, mana sih? Illa, kok ini? Ya, illa, ini tuh. Illa, ini ada syiddah nih ya. Syiddah beda dengan nanti kata-kata ila, ya toh? Kata ila dengan yang ada ya bahasanya apa tuh? Ya alif lajinah, alif bengkok ya. Iya. Ini kurang gede ya Bu ya. Saya gedein lagi. Enggak. Saya besarkan lagi dulu. Nah tuh, jelas kan? Ya. Ini sama-sama dibaca 2 harokat. Iya. Ini dibaca dengan 2 harokat. Illa. Nah, harus ada tasdid pada lam. Jangan dibaca ila. Kalau yang dibaca ila, ya ini nih. Nih, yang enggak ada tasdid, tetapi alifnya alif bengkok, alif lazima atau alif lajina. Ini alifnya alif biasa nih. Illa. Ada tasdid. Ini tanpa tasdid. Ila. Suaranya juga beda tuh, Bu Royati. Bu Royati? Yang nanya Bu Royati tadi ya? Saya yang tanya Pak Ustadz. Bu Retno ya? Iya. Oh ya, maaf. Bu Retno, betul ya. Ila dengan ila, dari suara dan tulisan juga beda. Iya. Coba yang pertama, illa ada syiddah nggak? Ada. Ada. Syiddahnya apa tuh? Sida asliyah. Syidah Asliyah. asliyah ya. Syidah asliyah. Sebentar. Di sini kan karena kenapa dia asliyah? Karena nggak ada yang membuat sebab tanpa sebab. Kalau yang ada sebab, biasanya sebab itu kan nun sukun, tanwin, alif lam. Itu biasanya tuh sebab-sebab itu huruf bertasdid di depannya. Ya, contoh misalnya yang ada sebab nih, ya. Misalnya kalimatnya alif lam ya. Asa misalnya. Asyamsu ya. Asyamsu misalnya ya. Samsu ya. Sebentar. Asyamsu. Nah, maka lihat, ini kan ada syiddah nih di atas apa nih? Di atas huruf apa nih? Sin. Di atas huruf syim ada syiddah kan? Ya. Nah, siddahnya ini karena gara-gara ini nih. Ini alif lam. Ya, kalau bukan ada alif lam, gitu, dia nggak mungkin ini sin bersyiddah. Karena asalnya asyamsu itu, ya, kata-kata asyamsu saya salin di bawah, ya. Asal kata asyamsu ini sesungguhnya asalnya samsun. Asalnya nggak ada nih. Tuh, asalnya nggak ada alif lam kan? Iya. Ada nggak alif lamnya nih? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti ini sebentar. Kalau nggak ada berarti dia nggak mungkin ada syiddah, ya. Dia pasti hanya harokat aja. Kalau ini kan karena ini kan ada apa namanya? Ada syiddah gara-gara ada alif lam. Alif lam. Makanya ada syiddah nih. Asyamsu. Ini syamsun. Ya, syamsun ini kan kalau sebentar. Ya, samsun maka itu tanpa ada syiddah nih di atas shin. Nggak boleh dibaca syamsun. Nggak boleh. Sulit juga kan? Lagi sulit. Kalau ini memang ada syiddah. Karena yang menyebabkan dia bertasydid atau bersyiddah adalah alif lam. Alif lam. Nah itu. Oke, kalau ini tadi illa memang asli. Nggak ada nun sukun, mana nun sukun antara lam dan hamzah, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, atau tanwin nggak ada, atau alif lam juga nggak ada. Oke. Jadi gitu Bu Retno ya.
Enggak, pertanyaan saya, Hmm. kenapa yang ini kok pakai lam alif, yang satunya kok pakai alif layina gitu loh. Oh iya, jadi gini, untuk membedakan kata nanti ila dengan ila, kalau ini pakai pakai apa namanya? Katakanlah saya salin misalnya begini ya. Saya buat misalnya ila ya. Ya, pakai huruf mat, misalnya Ila alif. tuh kan? Ya, Iya, ini kan maksud Ibu begini, kenapa enggak ila? iya. Nah, karena ini di dalam kalimat ila, ya, ila ini di dalam ilmu nahu namanya huruf jar. Hmm. Huruf jar. Huruf jar itu tulisannya pakai ya, ya pakai huruf ya tulisannya, tapi hakikatnya bukan ya, tapi ini Alif, alif, namanya alif alif maksuroh. layin, Banyak alif sebutannya, layina, ada alif maksuro, ada alif lazima, ada alif layina, sebutannya alif, tuh. ya. Ya, alif maksuro, alif yang diringkas. Kalau lurus ini kan beda nih, ini namanya lurus, tegak. Kalau dibikin ringkas nama bahasanya kan, sehingga namanya alif Maksuro. alif layina begitu juga, layina artinya lembut. Kali ini kan lurus, tegak. Dia dibikin lembut kayak huruf ya, tapi bukan nggak ada titiknya kan? Ya. Nah, kemudian disebut alif lazimah karena namanya alif pada kata ilah, gitu, pada kata al-huda, pada kata al-fata, nanti itu dalam kalimat itu lazim. Lazim itu adalah alif tetapi tulisannya seperti kayak huruf Ya. ya, Oh, jadi seperti sudah wadduha. ketentuan ya. Iya, sudah ketentuan betul di dalam rasam namanya. Oh, Ketentuan rosem, rosem artinya tulisan Al-Qur'an, ya, seperti wadduha. Coba Ibu perhatiin, kan bukan alif kan? iya. Bukan alif yang alif bertegak berdiri, tapi alifnya alif Bengkok. alif bengkok, alif layina, alif maksuro, alif lazima. Oke, Iya, iya. bisa ya Bu ya, bisa dipahami ya Bu. Insya Allah bisa. Ya, jadi kesimpulannya Itu tetap bacanya jadi matobi juga Pak Ustadz ya? sudah ketentuan Tulisan. tulisan. Apa gimana Pak Haji? Tapi itu bacanya juga matobi ya, walaupun alif lazimah itu ya, Iya, sama matobi haknya ya. dengan matobi kayak ilah ini nih. Kayak ilah yang tulisannya begini nih, ilah kan ditulisnya begini nih. Nah, di dalam Iya. Al-Qur'an tulisannya bukan ini, tetapi yang ini. Sama, baik alif tegak berdiri maupun alif layina, alif bengkok, sama. Fungsinya membuat huruf lam ditahan dua Harokat. Harokat. Nah, namanya matobi. Tobi'i. Matobi. Nanti di dalam ayat banyak terjadi seperti wadduha, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya tulisannya pakai ini, pakai ya, nggak ada bukan pakai alif. Ya. Oke. Nah, Kalau ini ilah itu memang kalau ada yang nanya lagi, kenapa sih bukan pakai alif? Ini tulisannya wadduha. Ya, ini dalam kaitan qiraat, ini sebuah rahasia. Ini bukan rahasia dalam qiraat, ya ditulisnya pakai ya, itu namanya disebutnya zawatul ya. Kalau dalam ilmu qiraat disebut zawatul ya, kalimat yang mempunyai atau yang tertulis huruf ya, tapi hakikatnya bukan ya, tapi alif. Nah, ini rahasianya pada qiraat yang bisa dibaca wadduha. Wadduha. Nah, itu tuh nanti berkaitan dengan kaidah bacaan. Tetapi kata ila nggak bisa dibaca ile, nggak bisa karena dia bukan kalimat yang mesti dibaca dengan imala. Ada ketentuan-ketentuan kalimat yang tulisan ya, padahal alif si wadduha dibaca wadduha. Walaili idza saja dibaca saje. Itu tuh fungsi nanti yang berkaitan dengan qiraat. Gitu. Ya, memang kalau mau dibahas Pak Haji memang ini sangat luas. Itu pun artinya beda sekali Pak Ustadz ya. Kalau ilah yang satu ini, ilah yang pakai tasjid itu artinya sendiri kan kecuali ya. Tapi kalau ilah ini kan artinya huruf jar tadi Pak Ustadz ya. Pada menunjukkan tempat. Ya. Ya. Hilal masjid ke
Masjid. ke masjid. Ilallah, dari Allah ke Allah, kepada Allah ya. Hmm. Kalau ini ilah, Iya. kecuali, selain. Kecuali. Ya, la Iya. ilaha, Hmm. Pak Haji, la Illallah. ilaha, Illallah. ya ini pakai ini. La ilaha, Hmm. tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Allah. Nah, ini pakainya ini nih. La ilaha Tasjidnya asliyah kan itu? illallah. Hah? Ya. Tasjidnya asliyah kan, Ustaz? Bagaimana? Tasjidnya asliyah kan itu? Asli, asli. Karena kita lihat nggak ada tanwin, nggak ada nun sukun kan? Iya. Iya. Nggak ada alif Iya. lam. Selama tidak ada itu tuh tiga tuh umumnya ada nun sukun, ada tanwin, ada alif lam. Selama nggak ada itu kita sebut, kita kategorikan tasdidnya atau syiddahnya sudah Asliyah. asli. Ya, Ya. bagus. Allah. Ya, masih ada lagi? Saya ada 5 menit. Silakan, ada lagi ingin bertanya? Masih ada kurang lebih 5 menit ya. Ya, silakan Bapak, Ibu. Itu nganu Pak Ustadz ya. Ini mohon maaf, ini dari segi tulisannya. Dari Ya. segi bacaan itu sangat sumir sekali bahwa di situ terjadi sidah illa sama ilah. Itu kan hampir kalau tidak waspada kan hampir sama, tapi artinya kan sudah jauh berbeda Pak Ustadz ya. Betul, betul Di sekali. kalimat ada sidahnya itu loh. Illa sama illallah, illa, ya kan gitu. Ini Makanya kalau stressingnya di gimana sana, ini? Stressingnya betul. Contoh misalnya, kita ada orang baca la ilaha illallah. Nah, itu maknanya nah, beda tuh. iya, iya, Tidak ada Tuhan kepada Allah. Nah, tapi iya. sebenarnya ilah bukan ilallah. Kalau ilallah beda lagi kan? Nah, di sini nih. Hmm, Misalnya saya salin di sini nih ya, di bawah. Ntar. Di sini ada ilah, di depannya ada lafzul jalala ya, lafzul jalalah yaitu apa namanya? Bentar, saya salin illallahu ya atau illallaha ya, illallahi ya. Kalau di sini ada ilah berarti illallahi kan? Ini illallahi. Kalau tadi misalnya yang keduanya illa, nah gitu ya. Allah. La itu la illa dan Allah juga. Misalnya lafzul jalalah lagi di sini ya ta? Illallah, illallah. Illallah. Ah, tuh, beda kan? Ya. Illallah. Nah, ini ilallahi, ini illallahu. Beda kan? Iya. Iya, Ini. itu. Benar, Pak Haji. Jadi tasdid. Nah, Pak jadi Ustadz, stressingnya di tasjidnya itu harus tegas Pak Ustadz ya. Harus Kalau jelas dulu, tegas. dulu kan Betul. ada illallah, Iya. Iya. illallah. Illallah, jangan illallah. Illallah itu enggak tegas itu. Bisa jadi illallah yang Ya. ini kan? Iya. Ilallah, ini illallah. Ya, ya. Oke. Pak Ustadz tanya, Iya, silakan Ibu apa nih Ibu Retno. Bu Retno lagi. Ya, silakan Bu Retno. Ini saya kan suka sering salah, nggak ada tasdid di tasdid, giliran ada nggak saya tasdid. Nah itu termasuk lahan jali apa khafi? Nah, kalau seperti kalimat illallah nggak dikasih tasdid, ya jali. Jali nih, illallah dibaca illallah itu jali namanya dalam kategori bukan khafi, bukan ringan tapi jali, yaitu yang berat. Gitu. Berubah makna ya, Ustaz? Berubah makna. Setiap kalimat yang merubah makna itu dikategorikan kesalahannya Jali. Jali. Gitu. Kalau salah harokat itu juga jali. Nanti dilihat dulu, ada yang merubah makna jali, ada yang khofi harokat tuh. Seperti misalnya katakan illallahi, dia tulis, dia baca illallahi, itu enggak merubah makna. Hanya mestinya illallahu atau illallaha. La illallahu, tapi enggak ada hi kan? Kalau ilallahi itu kan kasrah tuh, ilah harfu jarin. Allahi majrurun bi ilah, tandanya wa alamatu jarhi kasroh.
Kalau dibaca ilallahu, nah itu salahnya khofi bukan jali. Walaupun dia tidak merubah makna, hanya harokatnya mestinya kasroh dibaca dhamma atau ilallaha misalnya. Makna mah nggak berubah sih, tapi itu maksudnya kesalahan khofi. Tapi yang makna yang harokat, yang salah jali ada. Seperti an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim, tuh berubah tuh maknanya tuh. Berubah Jauh ya. Karena kalau misalnya an'amta alaihim yang telah engkau berikan ya kepada mereka, artinya ditujukan kepada Allah ya. An'amta yang telah engkau wahai Allah telah engkau berikan kepada mereka. Tapi kalau an'am tuh yang telah aku berikan. Nah, dia kan bukan Tuhan, maksud manusia memberikan begitu kan? Iya, iya. Nikmat an'amta memberikan nikmat atas mereka. Tapi kalau an'amta yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Kalau an'am tuh yang telah aku berikan nikmat. Nah, itu salah jali tuh. Iya. Oke. Baik. Saya kira cukup ya. Iya. Oke. Terima kasih. Insya Allah nanti kita Baik, Ustaz, karena waktu juga lagi silakan tutup dengan doa, Ustaz. pada hari Senin yang akan datang pukul 13. Insya Allah ya kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oleh itu, mari kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih dan mohon maaf. Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa hari Senin ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz, syukron Ibu Ana, Ibu Rifa. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya.